Selama bulan Ramadan kita istiqamah ke masjid, bahkan lepas bulan Ramadan biasakan untuk istiqamah, tetap datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fenomena yang kemudian seringkali jamaah bertanya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, Ustaz, kenapa kalau masuk bulan Ramadan masjid ramai? Itu Pak, pertanyaan pertama. Kenapa kalau masuk bulan Ramadan ramai orang datang ke masjid? Pertanyaan yang kedua, jamaah, ketika saya bawakan pengajian di TV Sultra, Ustaz, kenapa kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, apalagi hampir selesai Ramadan, semakin habis orang di masjid? Dua pertanyaan, Pak. Jawabannya sesungguhnya Allah sudah jawab dalam Al-Quran, Pak. Kenapa orang yang datang di masjid itu ramai di bulan Ramadan, kalau masuk pertengahan semakin berkurang, tapi luar biasa masjid kita Baitul Izzah masih sampai di luar juga jamaahnya. Alhamdulillah, sampai di luar, Pak. Dua masjid yang saya dapatkan ramai sekali, 3 masjid, Pak, di Kendari. Masjid di Kendari Permai dan masjid di Ummu Sobri. Itu ramai sekali. Kenapa bisa ramai? Jawabannya Allah jawab dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah menjawab, sesungguhnya yang memakmurkan masjid. Ya'muru dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab adalah fi'il mudhari. Yang memakmurkan itu present tense, ya. Terus menerus, mulai sebelumnya berjalan terus. Yang memakmurkan masjid itu man amana billah, orang yang punya kekuatan iman kepada Allah. Jadi yang datang ke masjid ini sebenarnya, Pak, bukan kekuatan tubuh. Karena banyak orang kuat tubuhnya, kekar badannya, tetapi tidak datang ke masjid. Apa yang menggerakkan orang ke masjid? Kekuatan iman. Walaupun dia rajin gym sehari 2 kali, tapi kalau tidak terdengar suara azan biasa-biasa saja, berarti kekuatan iman itu yang tidak ada, Pak. Tapi betapa banyak orang, walaupun dia sakit-sakit lututnya, sakit-sakit pahanya, yang kadangkala kalau berdiri lama dia sakit, dia paling duluan datang ke masjid. Kenapa? Kekuatan iman. Iman itu ada di dalam hati. Kalau hatinya mau ke masjid, 1001 alasan dia gunakan untuk datang ke masjid, Pak. Di kampung-kampung biasanya kalau kakek-kakek gelap jalan ke masjid, rintik-rintik, kita tanya, "Nek, tidak usah pergi ke masjid." Tetap juga dia mau ke masjid, bahkan dia ambil senternya untuk ke masjid, Pak. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak ada kekuatan iman di dalam hatinya, 1001 alasan digunakan untuk tidak datang ke masjid. Ada alasan sibuk urus karena sudah mau habis waktunya, maka dia sibuk dengan dunianya. Ada orang sibuk karena hujan, ya wajar hujan. Ada orang yang tidak datang karena jauh, wajar juga. Tetapi kalau ada orang tidak mau ke masjid, seringkali 1001 alasan digunakan untuk tidak datang ke masjid. Makanya ciri pertama yang bisa memakmurkan masjid ialah orang yang punya kekuatan iman. Iman, Pak, yang menggerakkan kita datang ke sini. Bukan apa-apa, karena kita tidak dibayar datang ke sini. Hati kita yang mengajak kita. Makanya ciri orang mukmin itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut namanya Allah, Allahu Akbar, Allahu
Akbar, hatinya itu dimanapun dia mau datang ke masjid, Pak. Kenapa? Itulah kekuatan iman yang ada di dalam diri kita. Tidak harus dia orang kaya untuk punya kekuatan iman. Orang biasa-biasa saja kadang lebih tinggi imannya dibandingkan siapapun, Pak. Maka yang pertama, cirinya orang yang bisa memakmurkan masjid, man amana billah. Yang kedua, kata Allah dalam firman-Nya, cirinya orang yang bisa memakmurkan masjid ialah wal yaumil akhir. Selain dia beriman kepada Allah, dia beriman juga kepada hari akhir. Maknanya ialah dia paham kalau saya datang ke masjid pahalanya besar. Disebutkan dalam Al-Quran di hari kemudian. Ini karena kita beriman kepada hari akhir, ketika kita semua mati karena tiupan yang pertama, maka akan dibangunkan oleh Allah malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua. Maka terbangunlah semua manusia berada di padang mahsyar. Apa yang dilakukan? Menunggu, Pak. Menunggu saja kita. Dalam hadis disebutkan bagaimana panasnya ketika itu seperti celaknya perempuan itu tingginya matahari, saking panasnya. Nah, di antara orang-orang yang kepanasan itu ada orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya ketika kita sudah berada menghadap kepada Allah, berapa lama, Pak? Ditanya Nabi, berapa lama orang berdiri ya Rasulullah menunggu untuk ditanya oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 50.000 tahun lamanya. Cuma ada orang yang spesial, Pak. Siapa orang yang spesial di antara orang-orang yang berdiri menunggu itu? Rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seorang laki-laki, biasanya kalau hadis disebut seorang laki-laki sudah terwakili juga perempuan, Pak. Rajulun, laki-laki yang hatinya itu selalu terpaut di masjid. Kalau dia dengar azan tidak enak rasanya kalau dia tidak ke masjid, Pak. Itu rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Bukan rajulun sakana fil masjid, bukan laki-laki yang tinggal di masjid. Tinggal di masjid itu bukan, tapi hatinya selalu di masjid. Kemana saja dia pergi selalu terpanggil untuk ke masjid. Dan saya lihat jam biar tidak terlalu lama. Yang ketiga, Pak, cirinya orang yang bisa memakmurkan masjid selain wal yaumil akhir wa aqamas salata. Orang yang mau menyempurnakan salatnya. Kenapa saya bahasakan menyempurnakan? Karena salat yang paling sempurna itu jika orang datang ke masjid dan berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, Pak, kira-kira khusyuknya bagaimana, Pak? Kalau sholat sendiri, Pak. Beda kalau kita sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah, kalau sudah ada satu yang khusyuk, sudah terwakili semuanya kita itu khusyuk. Maka disitulah kesempurnaan sholat seseorang kalau dia datang berjamaah. Makanya ada seorang laki-laki yang buta datang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma. Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta. La ahad yaquduni, tidak ada satupun orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah saja ya Rasulullah? Ini orang buta, Pak. Tidak ada yang menemani, tidak ada anaknya, tidak ada siapapun di rumah. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bisakah saya sholat di rumah saja? Karena tidak ada yang antar saya ke masjid, tidak bisa lihat. Hujan lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini? Iya, silakan. Tapi Nabi balik tanya, hal sami'tan nida? Kamu dengar enggak tadi azan, panggilan azan, nida? Naam ya Rasulullah, sami'tu fa'ajib. Kata Nabi, kalau kamu dengar berarti penuhi panggilannya untuk salat di masjid. Ini menunjukkan, Pak, orang yang datang ke masjid itu orang yang mau menyempurnakan salatnya karena dia tahu keutamaan orang yang salat berjamaah dibandingkan salat sendirian. Salatul jama'atu afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu afdal 27 dibandingkan derajat dibandingkan salat sendirian. Kemudian wa aqamas salah, dan menunaikan zakat. Maknanya apa ini, Ustaz? Orang yang bisa memakmurkan masjid yang menunaikan zakat, yaitu orang yang suka membersihkan hartanya. Yakin dan percaya, Pak,
Kalau ada harta kita tidak bersih, tidak betah itu tinggal di masjid. Kalau ada harta kita, penghasilan kita itu selalu dari barang yang kotor, dia tidak akan betah tinggal di masjid. Orang yang bisa betah tinggal di masjid ialah orang yang selalu mau membersihkan hartanya. Nah, di antara orang yang membersihkan hartanya ialah orang yang mengeluarkan zakatnya. Harta yang diperoleh, kemudian kita keluarkan zakatnya. Kalau memang itu sudah sampai haul dan nisabnya, maka keluarkan. Disitulah ada zakat. Makna zakat itu pensucian daripada harta itu. Kalau ada harta kita haram, Pak, biasanya tidak betah orang tinggal di masjid, karena masjid itu suci dan pakaian pun harus yang kita pakai adalah pakaian yang suci. Jangan sampai kita berpikir bahwa kalau saya pergi ke masjid penghasilan saya berkurang. Ada orang, Pak, di tanah suci yang pernah umrah haji, ketika terdengar suara azan, apa yang terjadi, Pak? Toko-toko tutup semua. Kenapa? Salat. Minimal dia salat di depan tokonya, dia salat. Ada juga di dalam tokonya dia salat. Kenapa, Pak? Karena panggilan Allah itu dia lebih dahulukan daripada panggilan manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harthal akhirah wa nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang selalu menginginkan tanaman-tanaman akhirat, penghasilan akhirat, kami tambahkan penghasilan akhiratnya. "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti." Siapa yang mau penghasilan dunia saja, maka kami kasih untuk dunianya. Tidak ada tambahannya. Kami kasih saja untuk dunia kalau dia mau butuhkan dunianya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri yang kelima orang yang bisa memakmurkan masjid itu ialah orang-orang yang walam yakhsha illallah. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari 5 ini. Dan kita minta istiqamah, Pak. Lepas bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kita istiqamah ke masjid. Bahkan lepas bulan Ramadan, biasakan untuk istiqamah. Tetap datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika kepanjangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.